Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berbagi cara mengenai penentuan ukuran sampel penelitian. Baik, ukuran sampel penelitian ini adalah jumlah individu yang diikutsertakan dalam penelitian untuk mewakili suatu populasi. Menentukan ukuran sampel yang tepat merupakan salah satu faktor yang penting dalam analisis statistik. Kenapa? Kalau terlalu kecil, maka hasil yang diberikan itu tidak valid atau tidak cukup untuk mewakili realitas populasi yang diteliti. Kalau ukuran sampel terlalu besar, itu memang bisa mengurangi margin kesalahan dan lebih representatif. Tapi ukuran sampel yang terlalu besar itu bisa memakan biaya dan waktu penelitian yang relatif lebih lama. Jadi bagaimana cara menghitung ukuran sampel, mengurangi margin kesalahan, dan memastikan survei dengan hasil yang signifikan secara statistik? Kita bisa menggunakan rumus Lovin. Rumus Lovin bisa dihitung sebagai berikut. N ukuran sampel merupakan N besar ukuran populasi dibagi 1 tambah dalam kurung N kali E kuadrat. E ini adalah margin kesalahan yang dapat diterima. Margin kesalahan itu dibagi menjadi 3 ya. Jika dalam penelitian itu umumnya ada 3, 1%, 5%, dan 10%. Nah, kita input nilainya 0,01 jika 1%. Jika 5% adalah 0,05 dan 10% adalah 0,1. Dan biasanya di catatan yang sebelah ini yang diterima sebagian besar peneliti survei itu 4% dan 8%. Pada tingkat kepercayaan 95%. Nah, kita tidak perlu cemas karena ada kalkulator online yang dapat membantu kita menghitung ukuran sampel otomatis, yaitu menggunakan website yang ada pada layar berikut. Saya sudah sertakan link websitenya di kolom deskripsi. Baik, ini adalah tampilan dari website statology.org. Ini adalah kalkulator untuk menghitung jumlah sampel menggunakan rumus Lovin. Nah, kita scroll ke bagian bawah. Ini adalah kalkulatornya. Misalkan kita memiliki sampel 300. Dan margin errornya adalah 5%. 5% itu adalah 0,05. Sudah tepat seperti ini. Lalu kita klik calculate. Nah, ukuran sampel kita adalah 171,429. Maka kita bisa bulatkan menjadi 172. Baik, kita coba lagi. Jika kita menggunakan margin error 1%, berapa kira-kira? Oh, ternyata 291,2. Atau dibulatkan 292. Lalu kita coba lagi. Jika margin errornya 10%, berarti 0,1. Kita hitung. Nah, ditemukan bahwa sampelnya itu 75. Berarti apa kesimpulannya? Semakin besar margin error, maka sampel size-nya akan semakin kecil. Kalau kita semakin memperkecil margin errornya, ukuran sampel kita akan semakin besar. Jadi silakan dipertimbangkan dengan baik keadaan sampel tempat penelitian rekan-rekan dan kemudian tentukan margin error yang sesuai. Jika saya sarankan lebih baik menggunakan margin error 5%. Karena margin error 10% itu adalah nilai batas nilai yang ditolerir dalam penelitian ilmu sosial, sehingga lebih baik kita menggunakan 5% saja. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.